Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Yulia Dewi Budiani, yang kedua ada Afif Tristanti, dan yang ketiga ada Nova Elda dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Pada mata kuliah penelitian kuantitatif ini dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang desain penelitian campuran. Mari kita simak bersama-sama videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu definisi mixed method. Mixed method adalah metode yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam hal metodologi, seperti dalam tahap pengumpulan data dan kajian model campuran. Memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian. Mixed method juga disebut sebagai sebuah metodologi yang memberikan asumsi filosofis dalam menunjukkan arah atau memberi petunjuk cara pengumpulan data dan menganalisis data serta perpaduan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa fase proses penelitian. Kemudian karakteristik metode kualitatif, kuantitatif, dan mixed method research. Karakteristik dalam hal dasar teori metode kuantitatifnya yaitu konfirmasi peneliti menguji teori dari hasil data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Mixed method research-nya konfirmasi dan eksplorasi, metode kualitatifnya eksplorasi. Peneliti menghasilkan hipotesis dan teori baru didasarkan dari data yang dikumpulkan selama penelitian di lapangan. Kemudian karakteristik dalam hal yang paling umum dari tujuan penelitian, metode kuantitatifnya untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Mixed method research-nya yaitu beberapa tujuan, metode kualitatifnya yaitu menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori baru, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Yang selanjutnya, karakteristik dalam hal fokus. Metode kuantitatifnya memandang melalui lensa kecil, melihat dan memilih, serta memperhatikannya hanya beberapa buah variabel saja. Mixed method research-nya beberapa fokus. Metode kualitatifnya menggunakan lensa besar dan menampakkan serta memperhatikan pola-pola saling berhubungan antara berbagai variabel yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Kemudian desainnya harus terstruktur, baku, formal, dan dirancang sematang mungkin sebelumnya. Mixed method research-nya beberapa desainnya bersifat umum dan berubah-ubah berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Kemudian sifat pengamatan dihubungkan dengan ilmu-ilmu alamiah sehingga metode ini dianggap metode ilmiah, mempelajari perilaku lebih dari satu konteks, metode kuantitatif yang tidak dihubungkan dengan ilmu-ilmu alamiah tidak ilmiah. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner, observasi data, dan wawancara terstruktur. Mixed method research-nya beberapa teknik melalui wawancara, mendalam, observasi partisipan, catatan lapangan, dan pertanyaan terbuka. Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian. Kemudian sampel, jumlah sampel besar, kombinasi kualitatif dan kuantitatif, jumlah sampel kecil. Kemudian sifat data bersifat kuantitatif, angka-angka statistik ataupun coding-coding dapat dikuantifikasi, campuran angka-angka dan data yang bersifat deskriptif, data bersifat deskriptif dan bukan angka. Kemudian yang terakhir, analisis data. Dalam penelitian kuantitatif bersifat deduktif, uji empiris teori yang dipakai dan dilakukan setelah selesai pengumpulan data secara tuntas dengan menggunakan sarana statistik, kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Kemudian dalam penelitian kuantitatif bersifat induktif dan berkelanjutan yang tujuan akhirnya menghasilkan pengertian-pengertian konsep-konsep dan pengembangan suatu teori baru. Kemudian memilih desain mixed method research. Yang pertama yaitu klasifikasi desain mixed method research. Penulis Green, Caraselli, and Graham, 1989. Mixed method desainnya A. Inisiasi, B. Ekspansi, C. Pengembangan, D. Komplementer, dan E. Triangulasi, disiplin, evaluasi.
Yang kedua yaitu pattern 1990. A. Desain mixed method desainnya yaitu A. Desain percobaan data kualitatif dan analisis data. B. Desain percobaan data kualitatif dan analisis statistik. C. Naturalistic inquiry data kualitatif dan analisis statistik. Dan D. Naturalistic inquiry data kuantitatif dan analisis statistik. Disiplin evaluasi. Creswell 1999. Mixed method desainnya yaitu metode model konvergensi, model sekuensial, dan model instrument building, disiplin pendidikan. Kemudian Sandelowski, yaitu mixed method desainnya sekuensial, concurrent, iteratif, dan sandwich. Disiplinnya yaitu keperawatan, dan yang terakhir Creswell, Plano, Clark, Mann, and Hansen, yaitu sequential explanatory, sequential transformative, dan concurrent triangulation. Disiplinnya yaitu pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Yulia, memilih jenis mixed method research. Yang pertama ada design triangulation. Nah, metode ini menggunakan metode kualitatif dan juga kuantitatif secara bersamaan, secara seimbang. Jadi 50%-nya diambil dari kualitatif dan 50%-nya lagi diambil dari kuantitatif. Metode ini dibagi menjadi 5 jenis, yaitu ada design triangulation, data kuantitatif, data kualitatif, kemudian diinterpretasikan berdasarkan hasil kuantitatif kualitatif. Yang kedua ada design triangulation model konvergensi, pengumpulan data kuantitatif, analisis, kemudian dapatkan hasil. Di sini ada pengumpulan data kualitatif, analisis, hasil kualitatif. Kemudian dari keduanya ini di-compare, dihubungkan dan dikontraskan, kemudian baru diartikan atau diinterpretasikan secara kuantitatif dan kualitatif. Ketiga ada design triangulation model data transformasi kualitatif ke kuantitatif. Pertama ada pengumpulan data kuantitatif, kemudian dianalisis. Nah, yang ini pengumpulan data kualitatif, analisis data kualitatif, kemudian transform di data kualitatifnya ini diubah menjadi data kuantitatif. Kemudian dari kedua ini di-compare, dihubungkan dan dibandingkan dua set data kuantitatifnya, kemudian diinterpretasikan. Selanjutnya, design triangulation model validasi data kuantitatif. Pengumpulan data kuantitatif secara survei, melalui survei, pengumpulan data kualitatif secara item survei terbuka, dan dianalisis, dapatkan hasilnya, kemudian validasi kuantitatif, hasil kuantitatif dengan hasil kualitatif, baru diinterpretasikan kuantitatif kualitatif. Dan yang kelima ada design triangulation model multi-level. Level pertama kuantitatif, pengumpulan data, analisis, hasil. Level kedua kualitatif, pengumpulan data, analisis, hasil. Level ketiga kuantitatif lagi, pengumpulan data, analisis, hasil. Kemudian baru diinterpretasikan secara keseluruhan. Yang kedua ada design embedded. Nah, desain ini menggunakan metode kualitatif dan juga kuantitatif, namun tidak secara seimbang. Bisa saja menggunakan 70% dari data kualitatif dan 30%-nya diambil dari kuantitatif ataupun sebaliknya. Nah, biasanya salah satu data di desain embedded ini digunakan sebagai pendukung untuk data dari metode sebelumnya. Menurut Creswell, metode ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu metode embedded. Di sini terlihat
70% data kuantitatif, 30% data kualitatif, kemudian diinterpretasikan berdasarkan hasil kuantitatif kualitatif ataupun sebaliknya. Yang kedua, desain embedded, model embedded eksperimental. Ini yang kurang saya pahami, insya Allah begini kira-kira. Ini ada kualitatif sebelum diintervensi, kemudian di situ ada kuantitatif sebelum pengukuran, kemudian kuantitatifnya ini diintervensi, di sini menjadi kuantitatif setelah pengukuran. Nah, dalam pengukuran tadi, dalam intervensi tadi ini menggunakan metode kualitatif, diintervensikan menggunakan metode kualitatif, kemudian menjadi kualitatif setelah diintervensi, baru diinterpretasikan berdasarkan hasil kuantitatif kualitatif. Selanjutnya, desain embedded, model embedded correlation. Sini ada kuantitatif, prediksi kuantitatif juga, kemudian diproses secara kualitatif dan didapatkan hasil secara kuantitatif, kemudian diinterpretasikan berdasarkan hasil kuantitatif kualitatif tadi. Selanjutnya ada desain explanatory. Desain explanatory ini jadi desain kualitatif digunakan untuk membantu menjelaskan atau membantu menginterpretasikan data dalam penelitian kuantitatif, setahu saya. Menurut Creswell, desain explanatory ini terbagi menjadi 3 jenis. Ada desain explanatory itu sendiri, desain explanatory model follow-up, quant emphasize, desain explanatory model participant selection, qual emphasize. Yang keempat ada desain exploratory. Kalau desain exploratory ini, jadi desain metode kuantitatifnya ini dikembangkan setelah mendapatkan data secara kualitatif. Simpelnya exploratory ini kebalikan dari explanatory yang tadi. Menurut Creswell, desain exploratory ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu desain exploratory model instrument development, quant emphasize, desain exploratory model taxonomy development, qual emphasize. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.